Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama bermuajahah. Semoga Allah senantiasa mencatat kebaikan yang kita lakukan ini sebagai amal. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, semoga kepada kita semua insyaallah hingga yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini seperti yang disampaikan, tema kita adalah 7 golongan atau 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang sudah mafhum buat teman-teman, dan mungkin hadis ini sudah cukup populer, sering didengar. Posisi saya hanya ingin mengingatkan kita semua, saya pribadi, bahwa ternyata ada hadis yang sangat luar biasa dalam qaul Rasulullah SAW, yaitu bunyinya sab'atu nafarin yudhilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang senantiasa mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan langitnya atau arasy-Nya. Yauma la dhilla illa dhill, pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini ay yuhmihimullahu fil mauqif minal makarih, yaitu melindungi mereka 7 orang tersebut. Allah melindungi mereka fil mauqif, pada satu keadaan, satu posisi, minal makarih, dari keadaan yang tidak disukai oleh kita semua. Jadi nanti di hari kiamat itu kondisinya ya, bumi goncang misalkan, matahari hanya sejengkal, panasnya luar biasa. Keadaan manusia sibuk dengan masing-masing, tidak sibuk dengan keluarganya, tapi sibuk masing-masing. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yubni. Masing-masing sibuk dengan urusannya. Boro-boro dia mikirin orang lain. Dia saja sedang dalam keadaan genting, katakan seperti itu. Kalau kita melihat suasana perang, ya, terjadi perang, itu bisa dibayangkan. Orang merasa tidak nyaman, merasa tidak aman. Seperti itulah keadaan nanti. Ya. Bumi goncang, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Goncang-goncang. Semua sibuk dengan dirinya. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjaminkan kepada kita semuanya akan memberikan naungan, akan memberikan perlindungan. Yuhmihumullah. Allah akan memberikan naungan kepada kita, perlindungan kepada kita. Fil mauqif minal makarih, dalam keadaan
saat itu kita tidak merasa nyaman seperti itu. Siapakah 7 golongan tersebut? Disebutkan di sini yang pertama imamun adilun. Imam atau pemimpin yang adil. Pertama, siapa pemimpin yang adil itu? Wa huwa kullun man nadhara fi syai'in min umuril muslimin minal wilati wal hukam. Yaitu setiap yang man nadhara fi syai'in min umuril muslimin, yang mengurus urusan kaum muslimin, minal wilati wal hukam, baik hukum ataupun kepemimpinan. Kalau mereka bersikap adil sebagai seorang pemimpin, inilah yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Itu syaratnya, pemimpin yang adil. Makanya ini ditaruh di posisi yang pertama, teman-teman. Ya, oleh sebab itu kalau kita pahami secara sederhana rumusnya, setiap urusan ya, yang itu terkait dengan orang lain itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah. Kalau kita berlaku atau berbuat secara baik. Tapi kalau kita zolim sama orang itu pun dosanya luar biasa. Itu rumusnya. Apapun yang urusannya dengan orang lain dan kita melakukan dengan sebaik-baiknya, pada level apapun sebenarnya, bukan cuma pada level yang paling tinggi, katakan presiden, pada level-level yang rendah sekalipun, misalkan sebagai RT, dia memimpin dan mengurusi urusan kaum muslimin secara adil, maka dia termasuk orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kita juga kalau kita sebagai seorang pemimpin di rumah tangga dan kita berlaku sebaik-baiknya sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga tersebut, ya, bertanggung jawab mengurusi segala urusan rumah tangga kita dengan baik, tidak santai-santai saja misalkan, tidak tenang-tenang saja misalkan, kita bertanggung jawab semaksimal mungkin, berlaku adil terhadap segala urusan yang menjadi urusan rumah tangganya, ya, maka semoga itu pun mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rumusnya begini, sekali lagi, ketika itu urusan sama orang dan kita berlaku sebaik-baik mungkin, maka pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya ketika itu urusan sama orang dan kita juga kemudian berlaku zalim terhadap orang, itu pun dosanya luar biasa. Sampai belum tentu kita mendapatkan ampunan dari Allah selama orang tersebut tidak memaafkan kita. Makanya harus hati-hati. Ya, jadi jangan anggap remeh kalau sudah urusan dosa sama orang. Sama Allah gampang saja Allah maafkan. Tapi sama orang lain kadang-kadang bisa sampai mati gak dimaafin. Sebab itu kalau kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal janganlah kita berbuat zalim terhadap orang lain. Itu rumusnya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat, ya, adalah syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Orang pemuda nasya'a yang hidup atau tumbuh fi ibadatillahi ta'ala, di dalam beribadah kepada Allah. Jadi sibuk dia dengan ibadah. Anak muda yang sibuk dengan ibadah. Ini mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sini dijelaskan misalnya terlalu kecil ya. Terusnya dibuat per slide. Ibtada'a umruhu ya, fiha wa multabisan biha wa khassa syab li'annahu mahallus syahwah. Dia memulai umurnya ya, fiha itu dalam ibadah. Wa multabisan biha, selalu dengan ibadah. Wa khassa syab li'annahu mahallus syahwah. Kenapa? Karena kalau anak muda itu dekat sama Allah itu luar biasa. Di sini disebutkan wa khassa syabi
li'annahu mahal asyahwa. Karena anak muda itu kebanyakan lebih senang dengan maksiat dibanding dengan ibadah. Maka kalau seorang anak muda dekat dengan Allah, itu luar biasa. Dapat apresiasi dari Allah. Mulai kapan dia disebut anak muda? Mulai dia balik, katakan, sampai dia kemudian sekitar umur 45 tahun atau 50 tahun. Setelah itu orang kalau sudah nggak mikirin ibadah lagi, udah mau mati, nggak mikir ibadah, wah ini parah namanya. Tapi kalau anak muda dia masih mau berpikir untuk ibadah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ini yang luar biasa. Karena pada umumnya anak muda itu tidak berpikir untuk itu. Dia lebih berpikir bagaimana syahwatnya bisa diikuti. Dia masih senang main, dia masih senang menghambur-hamburkan duit ya. Sampai ada prinsip katanya, ya, muda poya-poya mati masuk surga. Mana ceritanya? Mimpi kali ya. Yang kedua. Yang ketiga hadirin rahimakumullah, wa rajulun dzakarullah atau dzakarullah ya. Khalian fafadat aynahu dam'an min khasyatillahi ta'ala. Lagi ini disebut anak muda. Ini kalau diperhatikan semuanya muda, anak muda semua nih. Warajulun, warajulun, warajulani. Ini anak muda itu. Warajulun dzakarullaha khalian. Anak muda yang dia berzikir kepada Allah, menyendiri berzikir kepada Allah. Fafadat aynahu, sampai air matanya keluar. Sampai berlinang air mata dia. Gara-gara apa? Gara-gara khasyatullah. Gara-gara dia takut kepada Allah. Dia memikirkan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini wa rajulun dzakarallah ya bilisanihi au qalbihi. Seorang anak muda yang dia berzikir atau mengingat Allah dengan lisannya atau dengan hatinya, khalian minan nasi au minal iltifati lama siwallah. Ya, dia menyendiri ya, dari manusia, malam-malam bangun. Anak muda malam-malam bangun. Anak muda biasanya nerebang. Dia bangun malam. Bangun malam, nangis dia sama Allah, minta ampun sama Allah. Anak muda kok begini? Luar biasa. Ya. Dia nggak sibuk ya, dengan kebanyakan orang gitu. Khalian minan nasi au minal iltifati la siwallah. Dia sibuk hanya sama Allah aja. Afadat ay salat, sampai dia ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, aynahu dam'an min khasyatillah. Sampai air matanya keluar menangis gara-gara takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga. Yang keempat, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja hatta ya'udu ilaihi. Seorang anak muda ya, yang hatinya senantiasa ya, bergantung dengan masjid, idza kharaja hatta ya'udu ilaihi. Ketika dia keluar maka dia balik lagi ke masjid. Berarti kalau yang cuma nyari file nggak kena ini. Habis itu nggak pernah datang lagi. Nggak kena dia kayaknya. Ya, di sini penjelasannya anak muda yang hatinya terikat itu adalah ketika dia keluar dia balik lagi. Bukan udah dapat file dia nggak balik-balik dia. Berarti dia hatinya belum tertaut sama masjid, cuma iseng-iseng mampir doang ke masjid. Iya, ketika butuh file dia datang ke masjid. Ketika udah dapat file dia nggak pernah ke masjid lagi. Berarti hatinya belum terikat dengan masjid. Nggak masuk kategori dia. Ini yang ngomong di sini hadis loh buat saya.
Idza kharaja hatta ya'udu ilaihi. Kalau udah keluar dari masjid, kita kan nggak mungkin di masjid melulu kan? Kita nggak mungkin di masjid melulu, kita pasti keluar. Dia balik lagi. Kalau yang tinggal di masjid masuk nggak? Ya, tinggal di masjid maklum gitu ya. Balik lagi. Wa rajulun qalbuhu muta'alliq bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaihi. Maksudnya adalah ai qalbuhu syadidul hubbi lahu. Hatinya itu sangat cinta kepada masjid, wali mulazamatil jama'ati fihi, dan dia sering datang untuk berjamaah di masjid. Itu yang dimaksud. Ya, jadi walaupun datangnya minggu sekali, niatnya berjamaah, semoga kita termasuk golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Ya. Yang kelima adalah warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'ahfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at biyaminih. Seorang anak muda atau pemuda tasaddaqa bi sadaqatin, yang dia bersedekah, ya, fa'ahfaha, maka kemudian ya, dia menyembunyikan sedekahnya itu, falam ta'lam shimaluhu, sampai tangan kirinya itu nggak tahu. Masa naat biyamini, apa yang dilakukan sama tangan kanannya. Seakan-akan begitu. Ini kan kalimat kiasan. Di ketika yang kanan itu sedekah, yang kiri nggak tahu. Sampai seperti itu. Jadi yang kelima adalah seorang anak muda yang dia suka sedekah, ya, dan menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Ya. Kita lihat ya, apa yang dimaksud di sini. Ay shadaqatut tatawwu, yaitu adalah sedekah sunnah. Fa'akhfaha ay kata maha anin nas. Yang dimaksud dengan menyembunyikan di sini adalah kata maha anin nas. Dia menyembunyikan dari manusia. Bukan saya yang sedekah tuh. Ya, bukan kemudian nama saya nggak disebut padahal saya sedekah. Nah itu saya yang sedekah saya tuh Pak. Kalau dikasih tahu. Ya. Hamba Allah itu saya tuh maksudnya hamba Allah. Jadi hamba Allah itu maksudnya itu hamba Allah itu saya. Iya, iya, iya. Ya. Falam ta'mal shimaluhu ma sana'at biyaminih ay law qadarat asy-shimal rajulan, ya, mustayqidan ma 'alima sadaqatul yamin lil ikhfa. Wa qila al murad ya min an yaminihi wa shimalihi minan nas. Intinya adalah bahwa orang lain sampai tidak tahu. Makanya kalau kita melihat orang-orang seperti Abu Bakar, ya, Utsman, Umar, ya. Misalkan Abu Bakar saya cerita itu luar biasa. Sampai Umar ngomong, ya, Abu Bakar kamu ini sudah meninggalkan satu hal yang nggak mungkin orang lain melakukannya. Dia Abu Bakar itu setiap kali habis sholat subuh kan berarti gelap ya. Ya selesai sholat subuh berjamaah mengimami, sudah lama kemudian ya beliau keluar dari masjid, ya beliau mampir ke sebuah rumah yang di situ tuh ada anak kecil dan seorang nenek yang buta. Tiap hari datang ke situ tiap pagi. Abu Bakar itu udah gelap dia melakukan kebaikan itu. Nah nenek itu kan nggak ngelihat. Nah satu hari Umar itu merasa merasa eh, kepo lah kalau kata kita ya, mau tahu ini apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Diikutilah dari belakang. Ketika Abu Bakar sudah selesai dari rumah tersebut, Umar datang ke rumah dan kemudian bertanya kepada nenek, apa yang dilakukan oleh orang tadi setiap hari di sini? Saya kurang tahu, saya nggak bisa melihat. Intinya dia masakin saya, nyiapin makan buat saya, rumah saya dirapihin tiap hari begitu yang saya ingat, yang saya rasakan. Ya, akhirnya setelah Abu Bakar telah tiada meninggal, maka Umar berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar tersebut. Ya. Artinya
Ya, kalau memang sedekah ataupun kebaikan yang kita lakukan ada yang diketahui oleh orang lain, kita juga harus punya ibadah-ibadah yang itu tersembunyi. Ya, semoga itu lebih menjaga kita di hadapan. Ya. Di manfaat kita menyembunyikan sedekah, manfaat kita menyembunyikan kebaikan itu adalah biar bisa lebih ya lebih apa lebih terhindar dari sifat ria. Karena kalau sudah ria sudah ulaika habitat a'maluhum. Tolak udah amal kita. Sebesar apapun amal yang kita lakukan, kalau ada ria di sana, ya jangan-jangan bukan mendapatkan pahala, justru akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang keenam, juga penting, wa rajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dzalika wa iftaraqa alaihi. Dua anak muda yang saling mencintai karena Allah dan mereka berkumpul karena itu, waftaraqa alaih, dan ketika mereka berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan ya warajulani tahabba ay ahabba kullu minhuma sahibuhu. Ya, maksudnya adalah mereka saling mencintai ya, satu sama lain karena Allah. Maksudnya apa? Bitalabi ridhallahi la lighardin dunyawiyyin. Tujuannya bukan karena tujuan dunia tapi karena Allah, ridha Allah, mencapai ridha Allah saja. Fastama, mereka berkumpul berdua atau saling cinta ya, berbuat baik, saling berbuat baik misalkan itu semua karena Allah ya. Waftaraqa alaih istamarra ala mustama'i ala mus ya tahima mahabbatihima hatta faraqa bainahumul maut, sampai mereka terpisahkan oleh kematian. Ya, jadi kalau ada dua orang anak muda ya saling ya saling cinta ya saling ya perhatian memperhatikan, saling nasihat menasehati, saling peduli satu sama lain karena Allah, bukan karena tujuan dunia, dan mereka terpisahkan hanya karena kematian, itu termasuk golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah. Yang terakhir adalah warajulun da'athu imra'atun dzata jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafullah ta'ala. Seorang anak muda yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik untuk apa? Mendekati dirinya atau berbuat tidak baik dengan perempuan tersebut. Aba. Maka anak muda itu menolak. Waqala, dan dia mengatakan sesungguhnya aku takut kepada Allah Ta'ala. Ini juga termasuk anak muda yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulun dahathu imra'atun dzata jamalin ila nafsiha fa'aba, maksudnya intana, dia menolak, mencegah. Ya. Waqala bilisanihi, dan lisannya mengatakan atau dengan hatinya zajiran laha anil fahisyah, di mana dia menolak melakukan dosa karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan beda. Ya. Lihat perempuan aja kita sayang. Ya kan, wah cantik. Sayang itu. Emang kalau nggak dilihat kan gitu kita. Lumayan mubazir. Gitu, kalau gitu. Ya. Belum masuk kayak kita kategori ini. Gitu. Lemah kita, lemah syahwat, lemah iman. Gitu. Ya. Belum masuk kita. Belum siap kita diuji kayak Yusuf misalkan. Belum siap kita diuji seperti beliau. Jangan-jangan diuji dengan kondisi seperti Yusuf alaihi salam. Baru kita depan kita perempuan aja, wah mata kita udah gak bisa kedip itu. Kalau bisa pakai kacamata hitam biar gak ketahuan. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Ini 7 golongan orang-orang yang
akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk naungannya? Sekali lagi akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, di hari di mana semua orang akan membutuhkan perlindungan itu. Nah, di sini disebutkan terakhir dalam kitab Nasail Ibad, waqad nadhama hadhihi as-sab'ah Abu Syamah minal Bahr at-Tawil faqala. Ya, Abu Syamah dalam kitab Bahrut Tawil membuat sebuah nazam atau sebuah bait. Beliau mengatakan wa qala an-nabiyul Mustafa inna sab'ata yudhilluhumullahu al-azim bidhillihi. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada 7 yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan naungannya. Ini acak ini. Yang pertama muhibbun. Nah, muhibbun ini maksudnya yang keenam. Yang keenam tadi apa? 2 orang anak muda yang saling cinta karena Allah, berpisah pun ya karena Allah. Nah, ini yang pertama. Muhibbun. Afifun. Afifun ini maksudnya yang ketujuh. Ya, rajulun da'athu imra'atun dzata jamalin ila nafsiha. Ya, seorang anak muda yang menolak ya, ketika diajak berbuat dosa oleh seorang perempuan karena takut kepada Allah. Itu dalam bahasa ya, akhlak disebut dengan iffah. Orang yang disebut afif. Ya, iffah. Iffah itu orang yang ya, menghindari makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian menghindari dari maksiat ya, yang merajalela ya, tersodorkan pada diri. Kemudian yang ketiga nasyiun. Ya, ini nasyiun ini singkat ya, beliau menyingkat semua ini. Nasyiun itu maksudnya yang kedua. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Nasyiun di sini orang yang usianya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Masih muda tapi usianya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Saya mengingatkan cara efektif untuk menghabiskan usia muda kita dalam rangka ya beribadah kepada Allah, maka jangan jauh-jauh dari masjid. Ya, jangan jauh dari masjid. Karena umur itu kalau mau produktif ya maka banyaklah memakmurkan. Innama ya'muru masajidallah. Kalimat ya'muru ini dalam bentuk masdar itu menggunakan kata umrun yang dalam bahasa Indonesia diartikan umur atau usia. Maka kalau kita mau usianya ini berkah ya, dalam ketaatan kepada Allah bagi anak muda, jangan jauh-jauh dari Allah Subhanahu. Yang keempat mutasaddiqun ya. Yang kelima maksudnya, apa yang kelima? Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin akhfaha falam ta'lam shimaluh ma sana'at bi yamini. Maksudnya orang yang anak muda yang dia senantiasa bersedekah ya, dan sedekahnya disembunyikan. Yang selanjutnya wabaka atau wabakun. Artinya tuh yang menangis. Kata baka ya, orang yang menangis nih, anak muda yang senantiasa ya, nomor 3 dia. Rajulun dzakarallah qaliyan fafadat ainahu dam'an min khasyatin. Anak muda yang berzikir kepada Allah ya, dia berpaling dari manusia malam hari misalkan ya fafadat ainahu, maka kemudian air matanya menangis. Wabakun, orang yang senantiasa banyak menangisi dosa-dosa Allah sebagai bentuk ya khasyah atas dosa ya, takut atas siksa dari dosa yang pernah. Musallin ya, yang keempat ini. Masuknya yang keempat. Keempat itu apa? Rajulun qalbuhu muta'alliq bil masjid. Musallin maksudnya orang yang senantiasa ya dia selalu melakukan sholat ke masjid. Ya, yang terakhir wal imam bi'adlihi. Ya, ini larinya ke nomor 1. Imam yang adil. Rahimakumullah, yang dapat saya sampaikan, semoga kita termotivasi ya mendapatkan
semangat baru lagi, mendapatkan ya ghirah lagi untuk senantiasa ya selalu meskipun kita masih muda ya kita selalu berupaya untuk dekat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuhnya ini ada pada diri kita, alhamdulillah. Kalaupun tidak sampai ya tidak ada yang masuk pada bagian dari diri kita tersebut. Saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Ustadz. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami buka 2 pertanyaan. Silakan angkat tangan. Monggo. Kalau tidak ada, saya yang akan bertanya sendiri. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, mana yang lebih utama, amar ma'ruf atau nahi munkar ketika kita sudah ada di penghujung zaman seperti ini yang mana lebih banyak godaan? Mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mana yang lebih utama? Di dalam satu hadis disebutkan ya terkadang orang itu tidak bisa melakukan amar ma'ruf dalam bentuk yang maksimal gitu ya. Makanya ada hadis bunyinya begini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu lihat kemungkaran maka ubahlah dengan tanganmu. Tanganmu berarti kekuatan, maksudnya ada power yang kamu punya. Kamu pemimpin, ya kamu di rumah mungkin kamu kepala rumah tangga bisa melakukan perubahan. Atau di masyarakat kita sebagai pemimpin kita bisa melakukan perubahan itu atau melakukan perubahan atas kemungkaran yang terjadi. Tapi kadangkala ya, ketika kita mempunyai ya kemampuan untuk itu, akhirnya hadis yang kedua mungkin yang masuk pada ya, maka rubahlah dengan lisan. Mungkin kita juga tidak bisa merubah dengan lisan kita. Kadang-kadang di tempat yang sesuatu yang baik pada tempat yang tidak tepat itu pun tidak jadi tepat untuk dilakukan. Yang terjadi malah konflik dan lain sebagainya. Niat baik malah kemudian jadi konflik, itu kan juga sesuatu yang bisa jadi malah kontraproduktif. Akhirnya yang terakhir itu adalah apa? Berubah dengan hatinya. Ya, fahuwa adhaful iman, itu adalah iman yang rendah. Kalau kita bisa melakukan dengan cara yang pertama, monggo. Kita nggak bisa dengan cara yang pertama, kita bisa melakukan dengan cara yang kedua. Tapi kalau ternyata juga tidak bisa melakukan dengan cara yang kedua, minimal hati kita berkata bahwa itu salah. Ya, bahwa itu salah. Dan kita berdoa kepada Allah seperti saat Rasulullah mendoakan orang-orang yang tidak melakukan kebaikan terhadap dirinya dengan kalimat ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Mungkin mereka sedang khilaf atau mungkin mereka tidak tahu dan seterusnya itu. Ya, tentu sikap diam terhadap kemungkaran itu sesuatu yang tidak pas. Ya. Meski kita pun juga harus melihat itu kemungkaran pada levelnya. Ketika kemungkarannya sudah sampai, misalkan kalau kemungkaran itu baru hanya sekedar merugikan dirinya, tidak merugikan orang lain, mungkin kita nggak terlalu sifatnya urgent menyampaikan. Ketika dilihat nggak ada lagi orang yang ngasih tahu misalkan. Tapi kalau itu memang membahayakan orang, merugikan orang, ada orang yang berbuat zina, kita biarin. Ada orang yang mungkin misalkan dia mengedar minuman keras di tempat itu, kita biarin. Itu kan sudah merugikan orang banyak. Kalau nanti tidak ada yang peduli satupun, itu juga berbahaya. Jangan-jangan nanti ketika ada azab yang Allah hadirkan pada tempat tersebut, kita pun kena juga azab gara-gara kita nggak peduli. Jadi juga harus melihat ya kondisinya seperti apa. Ya, kalau memang ternyata merugikan orang banyak, ya kadangkala kita harus siap jadi
ya jadi apa? Ya, walaupun ada bahaya buat diri kita, katakan seperti itu, ya kalau itu memang lebih baik sehingga tidak merugikan buat orang lain, bismillah, tapi dengan cara-cara yang baik. Ya, misalkan kita nggak punya kekuatan, ya kita pakai kekuatan yang lain, koordinasi dengan polisi, apa segala macam, atau ormas-ormas yang ada. Intinya adalah ketidakpedulian kita terhadap kemungkaran, kekeliruan. Tapi tinggal nanti bagaimana kita bisa ya bermain atau melakukan dengan cara yang tepat menjadi mudarat itu ya yang dapat. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga menjadi wasilah bagi teman-teman semua, nggih. Dan semoga apa yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini, poin-poin 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala ketika di padang mahsyar, nggih, di akhir zaman, semoga kita termasuk pada. Oh, ada yang mau tanya lagi. Lagi monggo. Para ulama itu ya, para ulama itu memberikan apa? Jadi gini di dalam kaidah masalah muamalah ya, ini kan masalah muamalah. Masalah muamalah itu bukan masalah ibadah, ibadah mahdoh. Di masalah muamalah itu sesuatu yang sifatnya keduniaan. Sifat yang keduniaan itu kata para ulama itu fil asya'i al ibahah. Ya, illa madalla dalil ala tahrim. Asal dari urusan muamalah itu boleh kecuali ada yang mengharamkan. Ya. Makanya nanti kaidah masalah muamalah itu tidak seketat masalah ibadah. Nah, oleh sebab itu dikasih saja misalkan ya panduan umumnya. Kalau tidak ada dalil yang memang secara langsung mengharamkan. Kalau ada dalil riba itu haram, itu jelas berarti. Tapi nanti ketika ada hal-hal yang tidak disebutkan langsung di dalam masalah muamalah tersebut dalilnya, berarti bisa jadi kembali kepada kaidah umum. Kaidahnya umumnya itu apa? Satu misalkan ketika dia tidak ada riba. Jadi kalau diharamkan itu pertama kalau ada riba. Satu ya, riba. Jelas itu dalilnya. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama. Allah halalkan ya, jual beli dan Allah mengharamkan riba. Kemudian yang kedua itu ya sebuah bentuk muamalah ya itu akan diharamkan ketika dia ada yang kedua itu apa? Ada unsur gharar. Gharar itu bentuk menipu. Ya. Bilangnya sekarang ada konsep misalkan online. Online itu nanti secara hukum agama kalau kita kembalikan kepada konsep sebelum para ulama atau katakan sampai ke generasi sebelumnya itu nggak ditemukan sistem online. Itu kan sebuah sistem yang muncul belakangan. Ya kan? Maka tadi ketika ini muncul belakangan
kita bisa jadi nggak mengambil halal haram itu berdasarkan dalil-dalil yang qat'i sifatnya atau yang tetap, yang ada, yang mutlak. Tapi kita menggunakan kaidah ini. Kalau di situ ada unsur riba, udah jadi haram. Satu saja sudah jadi haram. Kalau dia nggak ada unsur riba, tapi dia ada unsur goror. Bilangnya barangnya begini, ternyata pas sampai ke sini barangnya udah berbeda. Itu kan goror namanya. Itu kan nipu itu. Ya. Bilangnya katanya kesepakatannya bayarnya segini. Ketika sudah sampai minta bayaran yang lagi. Ini kan ribet juga gitu. Misalkan, kok begini sistem jual beli. Di awal harus disepakati. Gitu. Berapa dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga itu maisir. Ada unsur maisir. Ya. Ada unsur apa? Ya. Sesuatu yang perjudian sifatnya. Ada unsur judi nggak di situ? Ya. Kalau tidak ada unsur judi maka judi boleh. Tapi kalau sudah jelas ada unsur judi, ya, apalagi misalkan menunggu sampai barang itu ditimbun sampai misalkan begitu. Ini kan sesuatu yang bisa saja menimbulkan mudarat buat yang lain. Ya. Ada unsur tidak adil di sana misalkan. Ya. Jadi itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, sesuatu model muamalah yang terus akan berkembang, ini kan berkembang terus kan, sesuai dengan perkembangan zaman. Tinggal nanti berdasarkan konsep umumnya saja. Kalau nanti dirasa sudah ya mengena ya pada hal-hal yang sifatnya umum tadi.